Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Agustina Tanjung dengan NIM 12211620 dari kelas 3A BKPI 22. Di sini saya menjawab soal UTS dengan mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Ilmiati MAG dan asisten dosen Bapak Bil Haki Putra SPD MPD. Nah, tidak memperpanjang waktu aja, langsung aja kita ke soal pertama. Islam sebagai agama yang benar dari Allah tersebar dengan cepat atas izinnya dan atas perjuangan Rasulullah SAW. Islam diterima dengan masyhur secara besar-besaran di seluruh dunia. Tidak kurang dari 2/3 penduduk bumi sekarang adalah Muslim. Islam tersebar dengan perjuangan sahabat dan para wali-wali Allah di berbagai daerah. Nah, pertanyaannya adalah, Coba sebutkan kapan Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara dan kapan Islami secara besar-besaran terjadi, dan jelaskan. Nah, di sini akan saya jelaskan yang soal pertama itu. Nah, Islam pertama kali datang ke Asia Tenggara itu pada abad ke-7 Masehi, ketika para pedagang Muslim dari Jazirah Arab melewati pulau-pulau yang ada di timur selatan melalui jalur sutra maritim untuk mencapai sebuah pelabuhan yang ada di Tiongkok. Nah, penyebaran Islam di Asia Tenggara ini berlangsung sangatlah damai melalui perdagangan dan interaksi antara pedagang Muslim dan penduduk setempat. Nah, Islam ini berpadu juga dengan budaya, agama yang ada di kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang itu Islamisasi secara besar-besaran di Asia Tenggara ini terjadi secara intensif pada abad ke-13 Masehi, ketika kontak antara pedagang Muslim dan penduduk lokal serta perdagangan Muslim melalui jalur sutra antara Filipina Selatan dan wilayah tetangga lainnya seperti Brunei, Malaysia atau Indonesia yang mendorong penyebaran Islam di kalangan penduduk setempat. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua. Islam dicitrakan sebagai agama yang keras dan radikal oleh segelintir orang Barat dan para orientalis yang tidak adil dalam menilai. Mereka melihat Islam dari kacamata yang keliru, walaupun tidak menutupi mata kita. Masih ada Muslim yang berbuat kesalahan, akan tetapi itu tidak bisa membuat Islam yang sempurna itu tercoreng oleh tingkah oknum umatnya. Islam itu sempurna, sedangkan Muslim itu tidak. Nah, pertanyaannya adalah, coba sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi watak atau karakteristik ciri khas yang membedakan Islam di Asia Tenggara dan Islam di Timur Tengah. Nah, jawaban yang kedua itu saya akan menjelaskan di Islam di Asia Tenggara dulu. Nah, saya mendapatkannya hanya 3. Yang pertama itu Islam yang ramah, moderat, dan sangat toleran. Yang kedua itu tidak menggunakan kekuatan militer ketika penyebaran. Yang ketiga, penyebaran Islam di Asia Tenggara dengan ekspansi yang berbeda dengan wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika oleh sumber-sumber Islam yang dianggap sangat agresif. Nah, sekarang Islam di Timur Tengah, saya mendapatkannya hanya 4. Yang pertama itu lebih sering menggunakan kekuatan militer di dalam penyebaran. Yang kedua itu Islam di Timur Tengah ini lebih mengenal NU dan Muhammadiyah. Ya, yang ketiga Islam lebih mengutamakan pemahaman agama yang bersifat tekstual. Nah, yang terakhir adalah Islam di Timur Tengah ini lebih agresif oleh sumber-sumber Islam. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang ketiga.
Berdasarkan narasi pada nomor 2 di atas yang telah saya sampaikan tadi, coba sebut pertanyaannya, coba sebutkan dan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi faktor penyebab perbedaan ciri khas Islam di Asia Tenggara dan Timur. Nah, saya akan menjelaskan yang nomor 3, penyebaran faktor karakteristik ciri khas di Asia Tenggara ini dan Timur Tengah meliputi beberapa perbedaan dalam penyebaran Islam, yaitu penyebaran Islam kan yang pertama, keberadaan aliran-aliran Islam. Nah, yang selanjutnya perbedaan budaya dan tradisi. Nah, serta perbedaan dalam pandangan kita dalam pemahaman agama. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Berdasarkan narasi pada soal nomor 1, coba sebutkan dan jelaskan siapa-siapa saja yang berperan dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Jelaskan pihak yang mana paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Nah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Saya mendapatkannya hanya 5 tokoh. Yang pertama itu Syekh Datuk Kahfi. Nah, Syekh Datuk Kahfi ini adalah seorang ulama yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Sumatera Barat pada abad ke-16. Nah, yang kedua adalah Syekh dari Patani sekitar tahun 1150 Masehi. Seorang Syekh ini dari Patani menyebarkan Islam di Kelantan. Nah, yang ketiga adalah Wali Songo, 9 orang ulama yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15. Nah, yang keempat itu adalah Sultan Malikul Saleh. Nah, Sultan Malikul Saleh ini adalah seorang raja yang memimpin kerajaan Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13. Nah, selanjutnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, seorang ulama yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Sulawesi pada abad ke-17. Nah, tadi di sini juga jelaskan pihak yang mana yang paling berpengaruh dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. Pihak yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara adalah pihak para pedagang dan ulama yang berasal dari Jazirah Arab, Persia Raya, dan Gujarat di wilayah Malaysia pada abad ke-9 Masehi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 5, yaitu nomor terakhir. Nah, Islam masuk ke Asia Tenggara dengan berbagai proses dan runtun peristiwa-peristiwa bersejarah. Nah, pertanyaannya, coba sebutkan dan jelaskan fase-fase perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, saya mendapatkannya hanya 5 fase. Nah, yang pertama itu fase kehadiran para pedagang muslim. Nah, fase ini dari 12 sampai 17 Masehi. Fase ini diyakini sebagai fase dimulainya suatu proses sosialisasi Islam di Asia Tenggara yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pedagang muslim dengan penduduk setempat. Nah, yang kedua adalah fase terbentuknya kerajaan Islam itu pada 13 sampai 16 Masehi. Nah, fase ini Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulainya terbentuk pusat kekuatan Islam. Nah, fase yang ketiga itu adalah fase penyebaran melalui perkembangan pedagang pada 16 sampai 19 Masehi. Fase perdagangan ini menjadi faktor penting dengan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Para pedagang muslim dari Gujarat, India, dan Arab
membawa ajaran Islam Islam untuk memperkenalkan kepada penduduk setempat. Nah, fase keempat itu adalah penyebaran Islam melalui dakwah pada 19 sampai 20 Masehi. Pada fase ini, dakwah ulama menjadi faktor penting dalam penyebaran karena ulama dari Arab dan India datang ke Asia Tenggara untuk menyebarkan agama Islam. Nah, yang terakhir adalah fase penyebaran Islam melalui kekuasaan politik dari 20 Masehi sampai saat ini, yaitu sekarang. Nah, fase ini ketika kekuasaan politik menjadi faktor penyebaran Islam di Asia Tenggara. Negara-negara Islam di Malaysia, Indonesia memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut. Nah, sekian dari jawaban saya. Apabila ada kesalahan dan perkataan yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.